Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Muhammad Gila Ramadan. Saya dari kelas 11 IPS 1 dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Brandmore. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi tentang dampak positif dan negatif Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, saya akan membahas tentang dampak positif Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama adalah Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Melihat posisi Indonesia sendiri yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia serta benua Australia dan benua maaf di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini sangat memungkinkan untuk kapal-kapal asing melakukan pelayaran untuk perdagangan. Nah, bisa saja dari negara-negara itu tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia atau menawarkan barangnya di Indonesia. Nah, serta melalui perdagangan dunia ini juga bisa saja mendatangkan devisa yang tinggi untuk negara kita. Yang kedua adalah beragamnya flora dan fauna laut di Indonesia. Dengan cakupan laut yang sangat luas, hal ini sangat memungkinkan untuk flora dan fauna laut di Indonesia ini sangat beragam. Nah, hal ini dapat memancing minat para peneliti untuk meneliti lautan di Indonesia, yaitu meneliti flora dan fauna. Sehingga apalagi yang melakukan peneliti adalah wisatawan luar, sehingga mereka secara tidak langsung mengeluarkan jurnal tentang Indonesia dan Indonesia dapat menjadi terkenal akan flora dan faunanya. Yang nomor 3 adalah dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Jelas, Indonesia negaranya berbentuk kepulauan. Nah, sangat banyak pesisir pantai yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Nah, hal ini menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif Indonesia sebagai negara maritim. Dampak negatif yang pertama adalah rawannya bencana alam. Indonesia, melihat dari peta, kita dapat melihat bahwa Indonesia ini berada di jalur Sirkum Pasifik Muda, yaitu yang artinya banyak sekali gunung-gunung aktif di Indonesia dan rawan gempa. Nah, gempa ini dapat menimbulkan tsunami jika gempa tersebut terjadi di dasar laut. Nah, dengan Indonesia yang cakupan lautnya sangat luas, sangat memungkinkan untuk terjadinya bencana alam tsunami. Dan itu tentunya sangat merugikan bagi bangsa kita yang memiliki banyak laut. Yang kedua adalah banyaknya imigran yang masuk karena tidak ketatnya pengawasan. Ini jelas, mungkin saja imigran-imigran dari luar, orang-orang luar masuk ke Indonesia tanpa menggunakan izin, seperti tidak menyerahkan paspor atau semacamnya yang menjadi prosedur seseorang untuk memasuki suatu negara. Hal ini sangat memungkinkan untuk penyusup-penyusup negara lain yang datang ke Indonesia untuk menyusup ke Indonesia untuk berbagai macam alasan, seperti mungkin saja mereka ada niatan untuk mencuri data Indonesia atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh negara kita. Yang ketiga adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain. Dengan cakupan lautan yang sangat luas, hal ini, maaf dikarenakan tadi ada gangguan, saya akan menjelaskan lagi tentang dampak negatif, yaitu dampak negatif Indonesia sebagai negara maritim yang ketiga, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain. Hal ini sangat memungkinkan untuk para nelayan dari negara lain untuk datang ke Indonesia. Kan tidak mungkin juga tentara kita itu patroli selama 24 jam mengelilingi Indonesia. Nah, hal ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mencuri ikan di lautan Indonesia yang sangat luas. Oke,
Demikian dari saya, minta maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya, mungkin ada yang kurang dan ada yang terlalu berlebihan, minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.